Halo, perkenalkan saya Laurentina Didut. Saya seorang mahasiswa semester 1 jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas gandum, padi, dan jagung yang menyebabkan panen tersebut meningkat pesat, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Adapun latar belakang terjadinya revolusi hijau. Yang pertama, adanya Perang Dunia I dan II yang menyebabkan lahan-lahan pertanian menjadi rusak. Yang kedua, jumlah penduduk yang bertambah setelah berakhirnya Perang Dunia II. Yang ketiga, kebutuhan pangan yang meningkat pesat yang tidak diseimbangi dengan peningkatan produksi perang. Yang keempat, hasil penelitian dari Thomas Robert Malthus yang direspon oleh ilmuwan dari Eropa dan Amerika Serikat. Yang kelima, perkembangan teknologi yang menghasilkan alat-alat pertanian yang modern. Pasca Perang Dunia yang terjadi pada Perang Dunia II, yang pertama, terjadinya kerusakan lahan-lahan pertanian. Yang kedua, adanya upaya meningkatkan produksi pertanian melalui yang pertama, pembukaan lahan-lahan pertanian baru. Yang kedua, penelitian menghasilkan bibit-bibit unggul. Yang ketiga, mekanisasi pertanian. Yang keempat, penggunaan pupuk-pupuk baru. Yang kelima, metode yang tepat untuk pemberantasan hama. Strategi pertanian mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh produksi maksimum dari luas tertentu tanah pertanian. Yang kedua, melakukan tata cara bertani untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang ketiga, menekan sekecil-kecilnya ketidakmantapan dalam produksi pertanian. Yang kelima, mencegah turunnya kapasitas produksi. Adapun keberhasilan revolusi hijau dilihat pada petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya. Yang kedua, kekurangan bahan pangan yang dialami dapat dipenuhi karena produksinya meningkat. Yang ketiga, petani mencakupi kebutuhan sendiri, bahkan dapat mencakupi kebutuhan daerah lain. Ada pula kelemahan pada revolusi hijau ini. Yang pertama, biaya yang digunakan sangat besar, hingga bagi negara berkembang mungkin akan mengalami kesulitan. Yang kedua, ancaman hama sangat besar ketika varietas tertentu ditanam dalam jumlah besar dan berulang-ulang. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan karena memiliki penyebab-penyebabnya. Yang pertama, kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat. Yang kedua, tingkat produksi pertanian rendah. Yang ketiga, produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Panca usaha tani. Panca usaha tani adalah upaya dalam meningkatkan sebuah produktivitas lahan yang meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, dan pengairan atau irigasi yang baik. Yang termasuk panca usaha tani yaitu yang pertama, pengolahan lahan dengan baik. Yang kedua, penggunaan bibit-bibit unggul. Yang ketiga, penggunaan pupuk dengan baik. Yang keempat, pemberantasan hama yang tepat. Yang kelima, irigasi yang baik. Revolusi hijau di Indonesia memiliki 4 usaha pokok. Yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan panca usaha tani. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian,
yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru, termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, rehabilitasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Dampak negatif revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, sistem bagi hasil mengalami perubahan menjadi sistem upah. Yang kedua, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di dalam daerah pedesaan makin kuat. Yang ketiga, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi. Yang keempat, peningkatan produksi pangan tidak diikuti dengan pendapatan petani. Industri dan pelita. Target sasaran industri pada pelita. Yang pertama, pelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, yaitu sektor pertanian dan sektor industri dititik beratkan pada industri yang mendukung sektor pertanian. Yang kedua, pelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, pelita yang ketiga pada tanggal 1 April 1979 sampai pada tanggal 31 Maret 1984, yaitu sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang keempat, pelita keempat yaitu pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1989, yaitu sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, baik untuk industri berat maupun ringan. Pelita kelima pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, yaitu sektor pertanian dan industri diprogramkan untuk dapat menghasilkan barang-barang ekspor industri. Yang keenam, pelita yang keenam pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1998, sektor pertanian dan industri dititik beratkan pada pembangunan industri nasional. Adapun jenis-jenis industri. Yang pertama, industri pertanian. Industri pertanian merupakan industri yang mengolah sumber daya pertanian dengan bantuan teknologi industri. Yang kedua, yaitu industri non-pertanian. Industri non-pertanian merupakan industri yang bahan bakunya bukan dari hasil pertanian. Ada pula dampak perkembangan industri. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu kebutuhan akan barang industri terpenuhi. Bukan hanya terdapat dampak positifnya, tetapi juga ada pula dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan pencemaran air. Yang ketiga, berubahnya pola kehidupan masyarakat yang makin konsumtif. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang revolusi hijau. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.